tinggikan Engkau, kami mau agungkan Engkau dengan pujian yang kami bawa di hadapan-Mu. Pada saat ini kami percaya dengan iman, saat kami menyembah Engkau dengan segenap hati kami, dengan kesungguhan hati kami, Engkau hadir di atas pujian kami, dan Engkau bertata di atas pujian kami. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Terima kasih buat waktu yang baik yang kembali Kau berikan buat kami, untuk kami bisa kembali datang memuji Engkau dengan segenap hati. Terima kasih Tuhan, berikan kami roh sukacita, semangat untuk kami bisa memuji Engkau. Terima kasih Tuhan, kami akan naikkan pujian kami, dan kami akan mulaikan ibadah kami pada saat sore hari ini dengan penuh sukacita, dan kami akan bersorak bagi Engkau, karena kami percaya Tuhan disenangkan dengan pujian kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa, dan kami akan mulaikan ibadah kami. Haleluya, amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Iya, tetap semangat ya. Semangat memuji Tuhan. Amin. Ayo kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat pujian di hadapan Tuhan. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Masih suka kita? Iya, ayo tetap semangat memuji Tuhan ya. Masih kuat? Ayo kita menari kepada Tuhan ya, buat Tuhan ya. Ya, kita pujikan satu pujian di hadapan Tuhan. Mari kita puji Tuhan, bersoraklah.
yang dimenangkan dari ungan, yang telah dimenangkan. Haleluya. Silakan duduk, silakan duduk. Hari ini saya bersyukur kepada Tuhan. Saya akan berikan waktu buat saudaraku yang mungkin mau menyanyi, mau bersaksi buat kebaikan Tuhan. Saya kasih lagu itu cuma 2 sukacitanya, tapi saya mau kasih ruang buat saudaraku yang mau bercerita buat kebaikan Tuhan. Sambil menunggu, saya mau cerita dikit boleh ya? Boleh. Boleh ya? Aduh, kakek kancane gak kumanan enggak ya? Yang pernah ke rumah saya tahu ya? Yang pernah ke rumah saya dari Purwodadi ke tempat saya. Tahu ya? Dekat apa jauh? Jangan ngomong di sini deh, dari Purwodadi. Tahu ya? Jauh, dekat ya. Bukti sampai tuh ya, saya meskipun jauh ya sampai dekat itu berarti ya. Kalau jauh nggak sampai ya. Jadi aku tahu beberapa waktu lalu, ini nggak tahu saya pernah cerita apa nggak sama Pak Adi. Karena saya tuh jarang cerita, ada kejadian apapun jarang cerita karena kebanyakan kebaikan Tuhan yang terjadi itu tumpang tindih gitu ya. Jadi kadang-kadang nggak tahu pernah cerita apa enggak. Beberapa waktu lalu, namanya laut, ya, laut itu tidak selamanya pasang. Kadang-kadang juga ada surutnya. Ya. Suatu ketika, waktu itu, satu kejadian baru-baru ini, sedang mengalami hal surut sekali. Saya cerita ini karena saya sudah selesai. Ya, kalau nggak selesai saya tidak akan cerita. Sedang mengalami yang namanya laut saya itu sedang surut. Kejadiannya sebelum kita retreat kemarin kayaknya. Ya, berangkat retreat. Ya, berangkat retreat itu saya sama Bu Sukatmi buka-bukaan dompet. Tahu ya, para wanita itu kalau udah buka-bukaan dompet berarti banyak. Ya ini Cikim ini orang ini rodok pindoan juga. Sudah tahu, enggak tahu saya. Ya saya enggak tahu kok. Kalau saya sedang suruh dia enggak tahu, saya enggak cerita kok. Mau berangkat ini. Mari makan ta. Coba nih. Wis mari makan. Siapa? Iya, belum. Dia juga enggak tanya saya lah. Bisi Ibu Sukatmi. Wis adang ta? Tanya ke Bu Sukatmi. Durung. Sampai niki. Lantas Bu Adiku durung mangan niku lho. Ya apa? Carane gitu. Waduh, saya tuh bersyukur diperhatikan tuh, orang diperhatikan tuh seneng dah. Soalnya saya enggak cerita, saudaraku. Lah akhirnya keluar sudah dia cek loh ini. Padahal enggak bunyi loh, wetengku enggak bunyi loh. Terus dia keluar, saudaraku, dia keluar. Mulai-mulai enggak orang bungkus ya. Loh. Lah Yumi durung wis kok enggak karunan aku gak akeh kok. Lho masih iki yo akeh. Karena sudah terlanjur datang semua, udah datang semua kan enggak keburu dimakan. Baru dimakan di mana di mikrolet akhirnya diangkut. So aku yang bersyukur kepada Tuhan. Akhirnya dia ngomong, "Loh apa? Wis iki saya kok alhamdulillah." Jadi saya enggak ngomong saudaraku ya. Itu kejadiannya seperti itu sampai. Nah, sebelum itu hari Kamisnya itu saya itu memang karena saya sekarang sudah ada, jadi saya baru cerita. Saya pulang dari cari propertinya Tamborin. Saya pikir, cukup lah, aku tak gawe mulai cukup gitu ya. Nanti buat naik kalau enggak nunggu Pak Adi wis enggak mungkin ngojek, karena ngojek dari bawah itu dari Purwodadi ke atas itu 25.000. Naik ke atas, ojeknya itu 25.000. Jadi tak hitung-hitung, Pak Adi kok. Pak Adi berarti mulai sore, terus nunggu di tempat kakak saya gitu kan. Kakak saya enggak janjian kalau saya enggak ngomong juga mau ke sana. Nah, uang itu persis buat beli properti. Bama pulang dari Pasar Lawang ke Purwodadi, cukup sudah pas entek beres gak ono duit. Tapi saya enggak susah karena nanti pulang ini sama Pak Adi ke tempat kakak saya dengan PD-nya. Lah kok tutupan rapet, gak ada uang. Soalnya saya terus nunggu di mana? Saya pikir gitu ya. Cocek melasi ya, siapa sih ngomong cocek melasi?
nunggu endi, saya pikir akhirnya saya ini orangnya kan seneng jalan dan saya itu terbiasa pelayanan tuh jalan kaki itu sedemikian jauh itu terbiasa. Dulu saya saya belum 50 tahun ke atas itu saya biasa kayak gitu saya kuat, tapi lu sekarang saya kuat lah. Sekarang wis beda ya, saudaraku tahu. Akhirnya saya bilang begini, nekat wis. Aku timbangane keleleran di pinggir rembong di Prodadi, jalan pelan-pelan. Jam 11 awan. Buat jalan sampai tutup mau tutup engko lek kesel ya prei mandek. Saya gini. Prei mandek. Tapi saya punya pikiran gini, oh ndek perjalanan samping jalan iki ono jemaat. Oh, kok aku tak nah gitu, jalur ater, enggak bisa jalur dua, enggak ater enggak, karena itu ada motor di situ. Perjalanan dari sini ke ya rumah sakit lah, itu rumah jemaat, udah cukup jauh. Jalan, saya pikir saya begitu nanti. Tetapi Tuhan itu luar biasa, saudara. Pas di kuburan, enggak, jalan kuburan tuh ada beberapa kuburan di Purwodadi itu. Saya memang mau jalan, saudaraku. Saya memang dari Purwodadi ke tempat saya yang di rumah saya itu, saya memang mau niat jalan. Sak tutuk bayangkan saudaraku, dari pulau-pulau, lembah-lembah, jalannya kan kayak gitu ya, ngos-ngos kayak gitu tuh. Bisa enggak peduli, saya jalan, gak kira gak tutuk, mesti tutuk. Motorane kaya apa mesti tutuk. Jalan saudaraku, saya mau jalan. Sambil berpikir kerja buat Tuhan, saya pikir begitu sampai. Tapi Tuhan tidak izinkan itu, saudara. Jarak dari sini ke jalan depan ini, sampai jalan gitu, ada truk besar itu loh, saudaraku. Ya, dia memang pekerjaannya ngangkut susu. Ini jemaat. Buang gitu. Dalam hati, kurang ajar gitu. Karena saya ini gaya itu digudoi orang, saudara. Saya kalau jalan itu enggak tahu motor, enggak tahu apa itu. Ya segitu tuh orang-orang, ya maklum ya. Anak Tuhan ya, beginilah. Nah, ya tahu kan? Nah, soal itu. Roh ya. Iya, jadi kalau saya jalan sendiri aku tidak luput dari hal seperti itu. Terus ya wis tuwek, rambut ya wis wanen ya. Jadi saya ketika gitu saya biasa iki mesti orang iseng gitu. Wah, coba cantiknya dulu, alhamdulillah, puji Tuhan. Jadi sambil jalan, saya bilang, "Wah, batin emak, emak, iki mesti arek gereja, ya, main tamborin." Saya bilang begitu. Iki mesti jemaat arek gereja. Enggak ada orang lain panggil aku emak, itu lagi orang gereja, enggak ada iki nih. Ya dari mana masih di Malang itu panggil saya tuh emak. Mak, wah, gitu. Saya seperti kudoy, aku mak cek buat padahal saya aku ya sebelum retret itu saya sama busuk itu podo bokek memang ya mbak ya dina kemis bukaan dompet podo gak duwe tapi mulai retret duwe ya mbak ya mulai retret ya. Terus aku tau ketik sampai dibayar terus wah bareng deket langsung mandek ke pinggir saya, aku mandek jeget namanya truk gede itu ngangkut susu. Dia emang sopirnya anak KUD. Begitu dia turun diceluki gak ngerungokno. Terus saya lihat, oh alah, wakmu tak kate nanti, kate mulai. Lah kok mlaku? Ya kate mlaku antene. Enggak saya saudaraku, jadi saya enggak jadi jalan dari jalan itu sampai ke rumah itu karena rumahnya di atas saya memang. Gak jadi jalan saya dan katanya nanti sampai mak. Loh tapi saya kan enggak ngomong kate duit belas aku le. Masa kayak gitu? Ya ndak. Lah ulah apa mlaku? Iya, ambek ngenteni Pak Adi ku mang lho, ambek mlaku gak teko-teko. Lah Pak Adi ndi? Mulai kerja. Lah terus endi? Lho mbok kok satu kene kok gak teko-teko wonge. Kan teko ya apa mulai jogo jam 5 sore wong saya jam 11 ndak mungkin buatin ngono. Wis aku. Ya mosok kate ngomong, gak duwe le mlaku le. Lah ya apa saudaraku? Tapi kita saya ndak ngomong. Berarti mlaku. Lah ngenteni mbek mlaku gak teko-teko. Oh, sampai niku mak jane. Naik truk itu saya naik ke atas loh, aku cilik ya. Pincian aku cek dhuwure, digendong saya ke atas. Mancane awak kok cilik ngene. Saya nyuk diangkat ke atas saya. Dan saya dalam hati Tuhan Yesus. Tuhan kok gini ya karyamu itu. Itu harus sederhana, mungkin sudah kok biasa. Apa itu kebetulan? Enggak kebetulan. Nah, dia ngomong pikir begini. Mak, aku
anu menggo nang gerbo mak yo. Soale engko iki munggah Kak Udene ndek gerbo, ya memang harus di gerbo, pasar gerbo. Di tempat saya kan masih jauh gerbo itu. Tapi saya pikir, oh yuk gak apa-apa. Anu, lho gak apa-apa ta? Enggak, mampir nang pasar. Mampir nang pasar nang gerbo. Lho gak apa-apa ta? Enggak apa-apa mlaku ae to kono. Setelah saya jalan lagi mau ke tempat saya. Lah kok dari belakang dung dung apa? Numpak sepeda motor. Gua belum jembatan. Loh, Bu, yang sekarang Bu. Sampai lapo kok mlaku tekan ndi? Aku kate nang pasar kok pasar gerbo. Terus, yo mlaku alon-alon. Ayo gonceng. Gak jadi jalan lagi, aku saya naik ke atas lagi digonceng sama. Loh itu harus tak bisa di situ. Tuhan kok gini ya, padaku duit 500.000 saya enggak ada itu. Gak duit belas, saya mikir mampir kakak saya, kalau sama kakak saya kan ngomong, "Kau duit aku ojek no aku" gitu. Terus nak pulang kan gitu biasanya. Saya ini enggak masuk ngomong-ngomong. Saudaraku sampai hari waktu berapa sampai berangkat retret. Gak duit karena aku percaya saya tuh berangkat retret tuh gak nggawa duit belas. Tuh temenan. Saya berangkat di antar Pak Adi kok saya berangkat retret itu gak nggawa duit ya Mbak Mi ya. Mbak Mi saya nggawa duit aku. Iki Bu aku nggawa duit tekes. Duit tekes iku apa? Ana 10.000 itu ana 5.000 aneh gitu. Batinku kon sik ana duit yuyu. Aku gak nggawa duit belas modal. Ini beneran. Saya cerita sekarang bukan karena saya mau, tapi karena saya sekarang duit loh saya punya duit sekarang ya. Berangkat pulang sampai yang jadi cerita saya hari ini bahwa Tuhan itu tidak akan meleset ya untuk menolong kita. Kejadian itu pas waktu kita perlukan. Jadi saat kita perlu itu Tuhan yang mencukupkan semuanya dan menjawab semuanya. Saya pikir aduh iki gak duit mulai iki yo opo saya bilang gitu. Tapi puji Tuhan mulai retete disangoni saudara. Loh ya temenan ini. Pulang retete tuh aku tuh dari Bukatmi. Mari gitu saya jadi lucunya. Kita di KM surat rapat ya. Masuk kamar bongkar apa tas. Nang ndi yo duit yo. Loh duit sapa Mbak? Duitku. Ketelesut jarene Bu ketemu apa gak? Duit ketelesut duitnya Bukatmi. Kalau saya enggak tak simpen rapi-rapi supaya enggak ketelesut soalnya gak ono mana ya ono iku. Jadi sampai ketelesut. Saya bersyukur kepada Tuhan itu kenapa saudaraku? Itu yang membuat saya tidak bisa berkata tidak ada alasan untuk saya tidak melayani Tuhan. Nah itu pertolongan Tuhan itu begitu loh saudara. Sampai pada akhirnya besoknya saya terima sesuatu yang luar biasa. Saya diberkati Tuhan dengan cukup dengan apa yang saya perlukan sampai kita ketemu ibadah kemarin di Jumat kedua yang lalu. Jadi saya bisa melihat Tuhan itu luar biasa. Yang kita katakan bukan cuman kita bisa cuman biasalah mungkin itu biasa enggak biasa itu. Yang saya percaya itu pertolongan Tuhan. Jadi gak jadi jalan kaki. Begitu ketemu lagi sama anaknya saya cerita, "Walah Mak, ngono sampe nek gak ngomong aku Mak, perkara duit ge ojek yo Mak, sampe gak ngomong Mak." Jadi gitu. Makanya aku ki batin, iki Mak iki aneh iki kok mlaku iki dia wis do batin gitu. Waduh, wis kadung batin ya gak langsung dijreng ya aku suka katanya gitu. Tapi saya ngomong seperti itu semua sudah terselesaikan dengan baik dan saya melihat Tuhan itu terlalu ajaib. Itu kejadian yang saya alami dan ada hal yang besar yang mungkin saudaraku alami juga yang saya percaya. Itu perkara yang saya mau sampaikan bahwa Tuhan itu tidak pernah lalai memberkati kita. Tuhan itu tidak pernah lalai. Kalau dia bilang janjinya aku akan menyertai dan menolong, itu pasti akan terjadi. Dengan kejadian apa ya spot jantung dulu baru bisa mengalami pertolongan Tuhan. Amin. Ya itu yang saya ceritakan dan saya percaya kita semua pernah mengalami hal-hal yang seperti itu. Sekonyong-konyong diajak Tuhan tuh spot jantung dulu. Tetapi dari cerita itu kita akan melihat Tuhan itu melakukan mujizat yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Amin. Ada yang mau bercerita lagi? Iya, mari Ibu. Oh, enggak kurang sih baru dipasang sih. Oh, berdirinya susah. Oke. Ya. Tapi kadang-kadang enggak ada. Oke. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih ya Bening. Ya. Saya akan menceritakan cinta kasih Tuhan, pertolongan Tuhan luar biasa dalam kehidupan saya.
saya punya anak 2. Saya itu kerja keras, saya itu sengsara itu ya. Oh iya, saya itu kan jahit dulu konveksian waktu ke Malang sini itu berapa tahun itu. Terus saya itu belum jualan, tapi setelah sudah lama ditolong Bapak Kepala Sekolah, saya ada di Perumnas. Terus akhirnya saya disuruh kantin ya. Jadi jualan kantin. Nah, saya itu kalau melihat itu hari Senin itu kan pasti ada upacara di sekolahan. Saya itu melihat suami saya sama teman-teman itu upacara itu pakai seragam kaki gitu ya. Terus saya itu senang sekali. Saya berpikir, walah, saya dulu ke sekolah, paling ya bisa jadi guru, saya bilang gitu. Saya nggak sekolah. Memang saya waktu saya kecil itu orang tua saya sudah cerai. Saya ikut bapak saya, terus kakak saya ikut ibu saya diajak, saya nggak mau kok. Saya ikut ibu saya ya jadi guru. Ibu saya dagang ya, itu sudah punya waktu kecil saya itu ibu saya sudah ada memang. Saya ikut bapak saya karena bapak saya itu orang Kristen. Jadi saya berpikir gini, wah Tuhan, jangan sampai anak saya bekerja kayak saya sengsara, supaya anak saya seperti bapaknya, gitu, saya seperti ayahnya, seperti itu. Tuhan, saya suka kalau melihat orang pakai seragam kaki itu, saya suka sekali. Terus saya itu berdoa terus. Terus anak saya sudah lulus SMA, kuliah di RKZ. Akhirnya anak saya masuk 10 besar kan, lulus selesai kuliah itu. Akhirnya ditawari kerja di sini, diterima di RKZ karena masuk 10 besar, gajinya segini, langsung anak saya mau. Akhirnya terus saya itu berpikir, Tuhan, anak saya sudah bekerja, saya kepingin anak saya itu jadi kayak ayahnya gitu. Terus saya berdoa terus. Nah, kalau anak saya yang pertama itu lancar, Bapak Ibu, lancar, yaitu berapa ikut di sini, ikut tes PNS di sini itu 9 kali tidak lulus. Terus langsung ikut suaminya itu tidak sampai 1 tahun di sana lulus. Itu PNS, lancar anak saya itu. Nah yang kedua itu, anak saya yang kedua, saya berdoa terus, kok gak dijawab Tuhan. Sampai 15 tahun lebih saya berdoa untuk anak saya itu. Terus saya kemarin itu sebetulnya saya nggak berani bersaksi, kalau di gereja saya sudah biasa. Kalau di sini kan belum biasa saya itu ya. Ini masih 1 kali ini. Terus saya itu lihat di grup, Bapak Gembala itu kan nge-share kalau bulan ini bulan berkat, bulan 1 Oktober ini bulan berkat, bulan kemenangan, bulan itu saya baca terus, itu saya bolak-balik itu saya lihat, saya baca terus. Terus aku ingat, oh iya, ini 1 September anak saya kan sekarang sudah berhasil. Anak saya di sini sudah berhasil. Mulai 1 Oktober kemarin itu anak saya sudah PNS yang di sini, suami istri. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Terus saya itu duduk sambil merenung, kan saya punya rumah saya kontrakan belum laku gitu. Terus saya itu duduk gitu sambil berdoa, Tuhan, ini mujizat ini. Tuhan, seandainya rumah saya itu laku, aku besok bisa bersaksi Tuhan di GOP dan bisa titik-titik untuk pembangunan, saya bilang gitu. Pokoknya jangan sampai Tuhan ada perantara itu, langsung saja Tuhan kirim orang gitu. Terus saya itu sambil nangis, sambil merenungkan itu. Terus seandainya ini kurang 2 hari Tuhan, tapi apa bisa? Terus saya mikir gini, oh iya, waktu di Rangas, Trawas, di Trawas itu saya kan didoain Bu Koni ya Pak ya, ada Pak Dani juga ya. Katanya saya itu kosong, katanya gitu ya Pak, kosong, saya itu ngalah, saya itu sabar, saya itu apa saja gitu ya. Terus saya itu pas berpikir gini, Tuhan lah memberkati saya lewat apa? Saya itu tidak kerja sekarang gitu. Nah kok Bu Kon itu tahu Bu,
jangan dipikirkan, Tuhan itu berkat itu lewat caranya sendiri, Bu, gitu. Aduh, saya kok tahu ya, itu kok tahu ya, Bu, itu Bu Poni itu, sampai saya lupa, sampai Bu Poni ke kamar saya itu, saya ketenggengan nggak sapa, loh aku kan, siapa itu cantik, aku lagi cantik gitu lah, siapa ya itu siapa, saya gitu, sampai domblong ini saja, sampai gak nyapa aku, setelah orangnya keluar, loh, ya apa sih Bu, kok gak ngomong Bu cantik ibu, kok kali saya lagi dijualan, sampai tenggengen saya itu Bu, sampai kok ini nanti ada minta maaf Bu, saya gitu, saya akui saya salah. Ini tadi ya itu ada, saya berani bersaksi itu ada mujizat Tuhan memang ya. Selesai saya menangis, saya berdoa sendirian, suami saya masih tidur jam 8 ini belum bangun. Itu saya sudah itu sambil membaca di gereja saya kan ada bacaan 1 tahun gitu ya, sambil merenungkan, sambil membaca itu renungan itu saya gini, Tuhan, ini kurang 2 hari tanggal 10. Pas di GOP itu ya ngomong sendiri dalam hati saya ya, ngomong sendiri, sudah besok mau apa, kok seandainya nih Tuhan kirim orang langsung kontrak rumah saya jadi, saya bisa ini sama GOP, saya bisa apa ini, bisa bersaksi gitu. Terus saya ingat Pak Gembala pernah bilang ya, kalau mau jualan tanah, kalau mau itu kita harus berdoa, nanti memberkati langsung. Loh itu ingat itu saya, terus akhirnya saya ya, nah kok selesai saya itu menangis, selesai itu pikiran saya ya, tiba-tiba ada WA, ting, masuk terus ibu rumahnya masih ada, oh masih gitu, terus apa mau lihat, saya bilang gitu, terus oh iya nanti saya hubungi lagi. Terus akhirnya jam 12 itu kok ibu itu lihat, loh masuk rumah saya itu loh kok gini, iya naik wajah ya terang sekali, itu batin saya, Tuhan ini jodohnya anak ini, Tuhan yang mengirimkan orang ini paling kok bilang terang gitu, padahal ya memang ini rumahnya anak Tuhan ya terang, saya bilang gitu. Katanya lihat di mana itu Singup gitu, Singup Bu, aku lihat di situ, di sini terang, ini orangnya baru keluar, saya bilang gitu, saya bersih gitu. Tiba-tiba orang itu jadi saudara, jadi ya saya punya saya nggak kesaksian itu, saya ya sambil kan belum tahu di sini sambil bercek ya. Ini kalau di gereja saya sudah biasa bersaksi, itu biasa. Kalau di sini masih gemetaran karena saya orang biasa, bukan orang yang sekolah tinggi, tidak. Jadi saya itu ya, tapi bulan ini memang bulan kemenangan bagi saya, bulan berkat, bulan itu anak saya berhasil. Mulai 1 Oktober kemarin anak saya sudah PNS, sudah 10 hari ini jadi PNS, jadi pegawai baru. Yang di sini suami istri itu, kalau di sana sudah lama memang suami istri PNS. Terus saya itu bersyukur kepada Tuhan, di gereja saya saja saya belum bersaksi ini karena belum ada ruang kesaksian. Beberapa hari ini sibuk, besok minggu itu ya ulang tahun gereja, jadi ya masih sibuk, belum ada kesaksian. Saya belum tahu ini di gereja saya, cuma Bapak Gembala saja yang tahu, karena waktu Mei itu anak saya tes ke Surabaya, itu tes PNS itu ya ke Surabaya, itu iblis tidak tinggal diam saudara. Iblis itu selalu kayak supaya tidak jadi gitu. Saya mau diajak ke Surabaya, nunggu cucu saya, diajak ke hotel sama suami saya, tapi suami saya tiba-tiba sakit. Terus waduh tak jadi, anak saya bingung, loh gimana bapak sakit, aduh ya apa itu bingung. Terus akhirnya kan di besan saya itu punya cucu kecil bayi gitu ya, bayi itu, terus akhirnya ya dibawa, akhirnya terpaksa dibawa ke Surabaya sana. Terus saya berpikir, saya nangis, saya berdoa, Tuhan kok gini ya Bapak, setelah beberapa tahun nggak ada tes itu, nggak ada,
kok ini baru ada saja kok seperti ini, iblis kayak mau supaya tidak jadi gitu loh. Terus akhirnya saya berdoa, saya nangis terus kepada Tuhan. Terus sampai saya punya janji, kalau doa saya ini dijawab sama Tuhan, saya akan beri janji anak satu segini, ini anak dua Tuhan saya kasih segini. Terus kemarin itu pokoknya sebelum anak saya masuk tanggal 1 itu regonya itu anak saya itu kayak didorong gitu loh, didorong mau kayak kepingin anak saya pas dinas itu kok kayak kepingin saya kok kayak kangen, padahal dari Sabtunya itu sudah ke rumah sama cucu saya, kok kayak ada yang dorong gitu. Terus akhirnya gini, Dok, kamu dinas apa? Pagi mah. Terus ada apa mah? Nggak ada apa-apa, ayah di atas tidur, nggak ada apa-apa kok. Nggak tahu aku kok kayak pingin sih kamu gitu. Akhirnya kok ini, oh iya mah, ini aku sesuatu nipu. Jadi mulai tanggal 1 itu saya sudah pegawai baru gitu. Terus saya bersyukur sekali kepada Tuhan. Ini tadi kan ke gedor doa di gereja saya itu ada gedor doa di Sati. Saya sebetulnya tidak ikut karena doa saya dijawab Tuhan. Akhirnya saya kok mau doa dijawab Tuhan kok mau diam aja, kok mau nggak ikut. Akhirnya saya ikut. Ini tadi saya ngantar Pak Gembala saya ke sana. Terus mau sebetulnya hujan saya tidak datang. Saya gini, aku janji ya Tuhan, aku mau bohongi Tuhan. Ini saya gak biasa ngomong sama ini memang jadi gak popois ya, maaf ya. Itu saya langsung ke sini itu tadi. Dan saya itu membaca Bapak Gembala itu ya, hari ini bulan dekat, bulan itu bulan keberhasilan, bulan itu memang itu di saya. Amin. Amin. Berdiri di tempat ini sebetulnya becek, karena nggak belum tahu ya. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan itu menjawab doa-doa saya walaupun tidak 1-2 tahun saya berdoa, hampir 16 tahun saya berdoa untuk anak saya ini. Baru dijawab kemarin tanggal 1 Oktober itu anak saya sudah menjadi pegawai baru PNS seperti ayahnya. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, saya selalu bersyukur. Dan saya punya janji, ini masih satu janji saya ya, yaitu pokoknya cepat kami menjanji ya. Oh iya sih. Terima kasih, itu saja. Iya. Untuk pembangunan, jadi saudaraku bahwa Tuhan itu bukan melihat nasar, berapa jumlah nasar yang akan kita berikan kepada Tuhan, tetapi cara kita untuk menempati nasar itu. Jadi makanya dibawa di perjanjian lama, perjanjian baru, hati-hati dengan nasar kita. Ya, jadi kalau misalnya nanti lupa, saya wajib ingatkan loh ya. Ya, karena apa? Karena itu sudah jadi ketentuan kita di hadapan Tuhan. Karena itu nanti akan menolong. Oh gitu ya, ya amin ya. Terima kasih Bu sebelumnya. Janji di gereja saya saja sudah. Iya puji Tuhan. Iya. Langsung Iya. anak saya datang, langsung paginya sore itu ada Iya, puji kawin Tuhan. wanita. Saya nanti sore ada orang yang tahu. Saya nggak mau apa-apa itu ada orang yang tahu. Terus saya Iya. pesan sama Bapak Gembala saya, pokoknya kalau saya bersaksi boleh dikotakan Pak, tapi pokoknya jangan sampai minimal berapa. Iya. Oke, itu luar biasa Tuhan kasih kita. Jadi intinya begini. Tuhan itu janji saya tepati. Iya. Yang pasti begini. Tuhan itu tidak pernah lalai untuk menolong kita tepat waktunya, ya. Kita percaya bahwa Tuhan terlalu baik buat hidup kita. Tadi dibisik ya. Mau cerita apa Pak? Ayo Pak, ini apa? Puji Tuhan, terima kasih. Sore ini Tuhan juga mungkin menggerakkan hati saya untuk menambah semangat bagi Opa-Oma semuanya. Yang mana Tuhan kalau memberi pertolongan kadang menguji kita. Kita bersungut-sungut atau tidak, bersyukur atau tidak. Tetapi di tengah-tengah kita rendah hati, penuh berserah pada Tuhan,
pasti Tuhan segera menyatakan apa yang kita pinta. Oleh sebab itu, saya akan memujikan pujian ini akan menjadi kekuatan dan rema dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan menolong dengan kuasanya yang nyata. Kuasamu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat berlindunganku. Kau menara dan perisai hidupku. Kuasamu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat berlindunganku. Kau menara dan perisai hidupku. Kau menara dan perisai hidupku. Kau menara dan perisai hidupku. Terima kasih. Biarlah kita menangis bukan hanya kepada manusia, menangis kepada Tuhan. Pasti Tuhan ada jawaban. Amin. Iya, luar biasa, tergenapi semua. Makanya kalau ada renungan, ada artikel yang disampaikan itu pasti sampai, karena itu pasti Tuhan yang akan berkati kepada kita ya. Walaupun berkata iman itu tahun ini tahun kelimpahan, bulan ini bulan berkat, diimani, percaya akan terjadi. Amin. Yang terakhir, mari Sinta. Ya, shalom semuanya. Untuk Bapak Ibu, saya sudah lama ya nggak kesini, mungkin udah 2 tahun setengah ya, mungkin ya, sekitar 2 tahunan ya. Cuman wajahnya kok baru-baru ya wajahnya ya. Yang lama-lama kemana semua, Bu? Iya. Namanya. Oh ya, perkenalkan nama saya Sinta. Ya, saya di GOP sebenarnya sudah 26 tahun. Ya, 26 tahun itu bukan waktu yang sebentar, tapi yang sangat-sangat lama sekali. Tapi saya tidak setia. Saya bukan pindah ya, maksudnya ke berbagai gereja, di gereja-gereja besar di Surabaya, seperti itu.
Karena saya kan udah banyak teman di Surabaya, ada yang bilang, aduh kenapa kamu ke GOP, ke gereja sini aja, lebih apa ya, maksudnya kalau yang dilihat itu lebih seger-seger kayak gitu ya. Terus habis gitu AC-nya juga lebih dingin gitu ya, otomatis apa ya, pokoknya beda dengan GOP. Oke, saya ngikut sama teman saya. Tidak setia itu, Nah, karena berapa tahun berarti? Oh gitu Ya iya. Tapi ya itu terus ya mungkin benar ya Bu ya. Tapi apa ya, dengan berjalannya waktu saya tuh diselentik sama Tuhan gitu ya. Sekitar 2 minggu yang lalu saya opname di rumah sakit. Pada waktu itu awalnya saya cuma sakit lambung. Saya sakit lambung, saya itu sampai diare sekitar 10 kali. Dan saya nggak kuat, aduh Tuhan saya sakit banget gitu ya. Tapi saya telepon teman-teman saya, bahkan apa ya, ketua persekutuan doa di Surabaya, dia bilang, maaf ya saya nggak bisa ngantarkan ke rumah sakit. Terus saya telepon satu lagi teman saya, maaf saya nggak bisa, bukan saya nggak mau ngantarkan, tapi saya mikirkan biayanya gimana. Waduh, dia masih memikirkan biaya seperti itu. Nggak ada satupun yang mau ngantarkan saya untuk ke dokter. Tapi nggak tahu kenapa terus tiba-tiba saya di WA sama salah satu pengurus GOP yang di Surabaya. Dia tanya alamat saya. Akhirnya saya tunjukkan untuk alamat tempat tinggal saya. Terus kebetulan saya telepon Bapak Gembala. Terus Bapak Gembala itu pas terima telepon saya, dia bilang, saya OTW ke tempatmu. Seperti itu. Berarti Tuhan menggerakkan hatinya Bapak Gembala ya untuk ke tempat saya, untuk membawa saya untuk ke rumah sakit. Seperti itu Bapak Ibu. Dari situ saya belajar, aduh saya itu berarti harus setia ya sama GOP ya. Jadi selama ini yang saya setia kepada salah satu gereja berbagai tempat, dia nggak mau antarkan saya pada waktu saya sakit. Tapi justru di saat saya itu menjauh gitu kan, Bapak Gembala ini muncul mengantarkan saya bersama pengurus GOP untuk membawa saya ke rumah sakit. Tapi sebelum ini Bapak Gembala memang sudah tanya saya, punya BPJS? Iya, saya punya BPJS, saya bilang gitu ya. Seperti itu, tapi saya mengucap syukur kepada Tuhan dan juga terima kasih kepada Bapak Gembala. Di situ Tuhan ingatkan saya untuk belajar setia, kesetiaan, seperti itu. Terus tiba-tiba di rumah sakit, udah sampai di rumah sakit Adiusada Kapasari, saya sudah diperiksa lambung, terus jantung, semua. Terus saya didiagnosa diabetes. Tiba-tiba saya kaget, 240 diabetes saya. Terus tiba-tiba dokter nggak mengatakan apa. Nah terus Bapak Gembala ini otomatis belum tanya saya, udah opname aja dok, opname. Terus saya, Bapak Gembala bilang saya, nggak apa-apa, gratis kok, BPJS itu gratis, opname aja nggak apa-apa. Meskipun gratis, tapi siapa mau ya opname ya, nggak ada yang mau ya, seperti itu. Tapi oke lah, saya nurut apa kata Bapak Gembala, karena saya percaya Bapak Gembala itu adalah wakil Tuhan gitu ya. Jadi saya opname di rumah sakit Adiusada Kapasari selama 3 hari. Terus tiba-tiba dokter itu suntik insulin. Saya nggak tahu yang dimasukkan itu cairan itu insulin, saya nggak tahu. Kok tiba-tiba badan saya kok sakit. Terus saya tanya susternya, ini apa yang masuk ke dalam tubuh saya? Insulin Bu. Waduh, ada teman-teman yang bilang kalau suntik insulin itu efeknya itu kemana-mana. Terus saya minta tolong Bapak Gembala untuk tanda tangan ya, untuk dihentikan untuk suntikan insulin saya. Seperti itu. Cuman saya merasakan saya di GOP ini saya merasa cuan, tahu cuan ya saudara ya, untung. Jadi mungkin saya tanya kepada Bapak Ibu, kalau di GOP ini banyak cuannya atau banyak ruginya? Cuan. Banyak cuannya ya, puji Tuhan. Saya pun juga merasakan begitu ya. Jadi akhirnya untuk saat setelah saya disembuhkan sama Tuhan, saya mulai belajar setia kepada GOP. Jadi sekarang setiap hari Minggu saya udah beribadah kembali ke GOP karena saya nggak mau diselentik Tuhan lagi seperti itu. Tuhan Yesus itu baik sekali, menolong tepat pada waktunya. Jadi saya mengajak Bapak Ibu untuk ayo kita setia, karena GOP ini adalah milik Tuhan dan GOP ini supaya bisa lebih naik, jadi supaya menjadi gereja itu butuh juga dukungan dari Bapak Ibu ya. Jangan seperti saya kalau tidak setia, belajarlah setia seperti itu. Puji
Tuhan. Dan saya juga merasa diberkati juga di GOP. Karena setelah saya ibadah di GOP, entah itu hari Kamis, entah itu hari Minggu, kalau pas ada doa malam di GOP, itu saya tuh diberkati. Nggak tahu itu malamnya atau besoknya, itu pasti saya tuh diberkati. Nggak tahu kenapa. Saya memang sampai saat ini saya belum bekerja ya Bapak Ibu ya. Saya cuma jual telur asin gitu. Cuma telur asin saya nggak selalu tiap hari saya jual. Tapi Tuhan itu pelihara saya sampai hari ini. Puji Tuhan. Makanya itu belajar setia untuk kepada GOP, dan kita tuh bersyukur sekali kepada Tuhan karena kita tuh punya Bapak Gembala yang luar biasa. Kita aplauskan untuk Bapak Gembala kita ya. Luar biasa, sangat baik ya. Karena saya juga percaya untuk di bulan Oktober, November, Desember itu yang belakangnya bersukacita, berkemenangan, berkelimpahan, dan saya merasakan lebih diberkati, sangat-sangat diberkati di GOP ini. Dan puji Tuhan juga tanggal hari Selasa minggu kemarin, puji Tuhan saya sudah lulus sekolah ya. Saya lulus sekolah di Evangelis Explore di GBI Gra Family Sukomanunggal. Yang awalnya tuh saya tuh dulu kalau sekolah tuh nilainya tuh jarang dapat 9 saudara ya. Nilainya paling bagus itu 67. Nggak pernah yang namanya nilainya 7 ke atas saudara. Tapi puji Tuhan kok kemarin itu pas saya sekolah, saya tuh dapat nilai tertinggi 98 di Evangelis Explore seperti itu. Dan saya ingin sekali untuk menyelamatkan banyak jiwa untuk datang kepada GOP. Karena GOP ini benar-benar milik Tuhan. Dan janganlah bermain-main dengan GOP. Karena saya itu kalau ke GOP dulunya, mungkin Boning juga tahu, saya keluar masuk nggak pernah setia. Itu aja. Makanya sekarang ini saya belajar untuk lebih setia, lebih takut akan Tuhan. Terima kasih, itu saya kesaksian saya. Semoga sangat memberkati. Ya, terima kasih. Iya. Saya enggak mau disuntik, saudara. Saya mulai kenal Pak Gembala ini. Enggak lah, enggak perlu ngomong urusannya dewe gereja itu kan ibadah itu kita sendiri ya, hubungan kita sama Tuhan ya. Kalau saya sama Pak Adi ini mau enggak setia, apa alasan saya enggak setia ke Tuhan ya? Apalagi saya pernah alami suatu pengalaman pribadi di GOP ini yang saya tidak bisa berkata tidak di tempat ini, apapun keberadaannya. Pengalaman saya di sini, saya dulu pernah berpikir katanya apa aku nang kebaktian wong tuwek-tuwekan. Tapi ternyata saya dipuluh. Lu ya beneran ya Pak Gembala ya? Saya ngapain di sini? Kalau ini ada beberapa sebagian dari mungkin ya tahu saya. CVV itu dari Surabaya itu begitu tahu saya, pernah tahu di Kristus Gembala. Loh, ini kan orang super hebat ya. Saya kalau di Malang, orang tidak kenal saya tidak mungkin. Saya pernah jadi orang hebat, saudara. Sampai sekarang pun jadi orang hebat. Tapi saya tetap dilempar di sini. Pikir apa? Dari yang kayak begitu di dekat baktian di GOP, makanya sembrono nama GOP loh. Saya bilang datang, saya ngomong begini. Aduh Tuhan, aku katanya ngakoni apa dek ini? Tak ajari nyanyi, tak ajari paduan suara. Diajari buka kunci A melayu nang jet. Diajari tamborin, ya apa? Ya bukan apa tak lakon gitu kan, tapi saya dipulihkan di sini, luar biasa. Iya kayak gitu tuh ya, saya diberkati Tuhan di sini ya, lekin ya. Gak kerasa cikin ya 19 tahun ya, nah kayak gitu loh luar biasanya Tuhan. Ya kita taat kepada Tuhan itu hal yang perlu kita lakukan, karena Tuhan punya janji yang hebat dalam hidup kita, amin. Ya kita akan persiapkan hati kita akan terima berkat firman Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan itu ajaib dalam hidup kita. Dia tidak pernah lalai dalam kehidupan kita. Ku serahkan
sempurna dalam hidup kita. Tuhan itu ajaib buat hidup kita. Dalam rencana, dalam keajaibannya itu terjadi sesuai dengan waktu Tuhan. Dan melalui berkat firman yang kita terima pada saat ini, kita percayai dan kita yakini bahwa firman itu akan menjadi sesuatu yang baru dalam hidup kita. Dan setiap langkah hidup kita, kita percaya hidup kita itu akan tetap menggenapi firman Tuhan. Amin. Angkat pujian ini dengan segenap hati. Tuhan, Engkau sempurna di dalam setiap rencana. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Ku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Kau sungguh baik, sangat baik, rahmat baik Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas pujian penyembahan untuk membuat hati kita penuh sukacita. Dan Tuhan memberikan kekuatan atas kehidupan kami. Dan kami mengucap syukur atas kesaksian demi kesaksian yang luar biasa, bahwa Tuhan berkata, aku tetap mengasihimu. Setiap orang yang beriman dan percaya, penggenapan akan janji Tuhan itu pasti digenapi. Sebab Tuhan tidak pernah lalai, sebab Tuhan tidak pernah ingkar janji, sebab Tuhan tidak pernah berhutang. Bahkan Tuhan berkata malam ini, aku akan mencurahkan berkat-Nya melimpah-limpah besarnya atas umat Tuhan di tempat ini. Sebab begitu besar kasih-Nya dan cintanya, ingin memberkati saudara dan saya di tempat ini. Terima kasih Tuhan, ajar kami tetap setia dan taat seperti anak-Mu Tuhan, anak-Mu cinta Tuhan, sehingga kami percaya bukan lamanya kita itu beribadah, tapi waktu hidupmu itulah yang menyenangkan hati Tuhan, yang Tuhan rindukan. Maka persembahkan hidupmu yang kudus dan tidak bercacat celah, sebab itulah perkenanan Tuhan atas kehidupan orang benar. Berbahagialah orang benar, sebab orang benar adalah orang yang menyenangkan hati Tuhan. Orang benar adalah orang yang takut akan Tuhan, dan orang benar adalah orang yang melakukan sabda firman-Nya. Terima kasih Bapak, urapi semua jemaat-Mu Tuhan, supaya mereka fokus konsentrasi untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Dan kami percaya firman Tuhan itu menuntun kehidupan jemaat untuk hidup melekat dan mendekat kepada Tuhan. Dan firman itulah
yang memerdekakan jiwa roh tubuh kami. Urapi Tuhan semua jemaat-Mu supaya mereka fokus konsentrasi. Kami tolak roh ngantuk di dalam nama Yesus. Kami tolak roh-roh asing Tuhan keluar dari tempat ini. Dalam nama Yesus Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan. Suci kuduskan Tuhan, layakkan kami Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, bernubuatlah Tuhan, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa syukur. Yang siap diberkati sabda firman Tuhan, katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, beri aplaus pada Raja sekalian Raja. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kesaksian yang luar biasa. Ya, kepada Ibu siapa? Ibu Siati. Ibu Siati yang luar biasa. Ibu disayang Tuhan. Ya, karena Tuhan itu berperkara bukan Ibu Siati aja, tapi semuanya. Kalau Bu Siati doanya dikabulkan Tuhan, saya percaya semua jemaat GOP juga dikabulkan Tuhan. Beri aplaus pada Raja segala Raja. Kalau Bu Siati, ya, doanya digenapi Tuhan. Malam ini saudara dan saya yang mengalami pergumulan akan digenapi Tuhan. Pulang dari tempat ini engkau akan mengalami sorak-sorai kemenangan. Beri aplaus pada Raja segala Raja. Puji Tuhan. Dan juga untuk hambanya Sinta, ya memang saya kenal dia sudah cukup lama. Ya, memang semua di dalam perjalanan kisah hidup ini proses. Ya, ada suatu proses dinamika kehidupan. Ya, sehingga ayo semuanya, kalau Anda sudah dipanggil, dipilih, bahkan ditetapkan, ya, jangan keluar dari rel. Jangan keluar dari rel. Ya, tadi hambanya Sinta tadi ya. Ya, di GOP itu satu, ada Tuhan Yesus. Di GOP itu miliknya Tuhan Yesus. Di GOP ada Tuhan Yesus. Kalau ada Tuhan Yesus, pasti disertai dengan tanda-tanda mujizat. Dan juga kalau Tuhan hadir, selalu membawa berkat. Bukan itu aja, setiap ibadah pulang membawa sukacita. Katakan amin. Ya, berapa banyak jemaat, ya, saya bersyukur kepada Tuhan Yesus. Ya, terutama iman Bapak Ibu Saudara yang luar biasa. Ngeten. Ya, Ibu Siati imannya luar biasa. Ya, doanya luar biasa. Bu Naning, ya tadi saya kesaksiannya, memang pada waktu Bu Naning masuk gabung di sini kondisinya tidak baik-baik saja. Saya tahu persis kondisinya udah hopeless. Kondisinya sudah gak ada harapan. Bahkan putus asa, bahkan kecewa. Ya, seperti itu. Tapi Tuhan sayang sama Bu Naning. Iya enggak? Dia dipanggil, bukan aja dipanggil, Bu Naning dipulihkan, bahkan diberkati Tuhan. Dan semakin hari semakin jadi terang, menjadi berkat bagi kita semuanya. Beri aplaus pada Raja luar biasa, kepada Pak Adi dan Bu Naning. Saya terima kasih atas semua kesetiaannya. Iya, 18 tahun ya Pak Adi, Bu Naning. Saya salut kepada beliau, dan saya sebagai gembala juga menaruh hormat. Karena kenapa? Ini adalah hamba Tulen yang benar-benar berjuang. Ya, banyak hamba Tuhan palsu, banyak hamba Tuhan, maaf kata, lek untung aku datang, lek buntung aku tidak datang. Ya, hamba Tuhan yang tulen, hamba Tuhan yang sejati, berani bayar harga, berani menabur, berani berkorban, bukan mementingkan diri sendiri, bukan cari uang di ladang Tuhan, tapi bahkan menabur di ladang Tuhan, memperhatikan gembala, memberikan domba-domba yang Tuhan percayakan.
Iya, saya tidak tahu kondisinya Sinta waktu itu sakit. Tapi roh Tuhan bawa saya tolong dia. Jam 3 pagi, maaf di hari, ulu hatinya sudah sakit. Jam 3 pagi sampai jam 6 dia kos, tergeletak, lemas. Ya maaf, dia sudah ke gereja A, ke gereja B, ke PDB, ke banyak-banyak. Ini kan gereja jalan-jalan, refreshing, ya kan? Tapi ingetin, saudara, roh kita gembalanya hanya satu, Tuhan Yesus. Jasmani kita, gembalanya kita siapa? Ya, gembala sidang. Sekarang kalau Bapak Ibu Saudara ada masalah, cari siapa? Gembala jemaat. Maka dari itu, sayangi, hormati, hargai, cintai. Karena kenapa? Pada waktu Bapak Ibu Saudara mengalami kesesakan, mengalami pengerumunan, mengalami sakit penyakit, siapa yang diminta tolong? Pertama keluarga ya. Kalau keluarga sudah maaf, sudah berserah, pasti Bapak Gembala. Maka dari itu, ya Tuhan itu baik. Biasanya ya, saya ini Senin sampai Sabtu itu berangkat luar kota. Loh, pas 1 minggu itu saya nggak luar kota. Ternyata di balik saya nggak luar kota, saya nggak tugas. Ternyata Tuhan suruh tolong Sinta. Bayang, telepon berapa tadi kesaksiannya, telepon berapa banyak orang, nggak bisa, maaf kata. Dia punya mobil, dia orang kaya. Pertanyaannya, ada nggak hati hamba? Pertanyaannya, punyakah hati kasih? Hari ini maaf kata, banyak sekarang ini pendeta, mau jabatan pendeta, mau jabatan pendeta pembantu, mau jabatan sebagai hamba Tuhan. Tapi pertanyaannya, mau nggak mengerjakan pekerjaan Tuhan? Mau nggak mengembalakan domba-dombamu yang mengalami kesesakan itu? Nggak semudah seperti itu. Kan gitu. Sehingga kalau kita punya gembala yang perhatian, yang penuh kasih, wah, kita berbahagia, kita bangga. Lo betul, di kota Surabaya, maaf, gereja besar-besar sudah nggak bisa menuntun domba-dombanya, karena ribuan, bagaimana kan menuntun jemaatnya? Gembalanya sudah sibuk, ya yang digerakkan diakan-diakannya. Tapi kalau persoalan doa kayak gini, masih puji Tuhan, ada Bu Nani, ada Pak Adi, ada apa-apa bisa koordinasi, bisa saling mengcover, bisa saling mendoakan. Karena skup masih kecil. Kalau udah skupnya besar, yang digerakkan diakannya. Kalau itu mau. Karena terkadang hari-hari ini akhir zaman, banyak orang itu saling mengasihi diri sendiri. Akhir zaman ini, karakter akhir zaman, orang mengasihi diri sendiri, orang egois, orang tidak mau mementingkan orang lain. Dia lebih menguntungkan diri sendiri. Bahkan maaf kata, hari-hari ini banyak orang-orang gini, pelit, medit. Bagaimana kau akan diberkati Tuhan, sedangkan Tuhan ngomong naburol. Seorang petani mau panen padi harus bagaimana? Nabur, benih padi. Seorang petani jagung harus nabur apa? Jagung, baru kamu terima jagung. Seorang pertanian perkebunan mau nanam, mau metik pohon apel harus nanam apa? Apel. Semuanya gini loh, di dalam kekristenan, di dalam firman Tuhan harus menabur baru menuai. Tapi cilakanya orang Kristen tidak mau nabur, mau dia berkat. Tidak mau nabur, mau dia minta mujizat. Nggak bisa. Orang dunia aja loh, ya maaf, semuanya tuh pakai uang. Pakai uang. Parkir pakai uang,
ke toilet aja pakai uang, listrik pakai uang, air pakai uang, rumah pakai uang. Lah, cilakanya kalau mau ke gereja, maunya gratisan terus sih. Mau terima berkat besar, mujizat besar, tapi maaf kasih uang persembahan. Ya maaf kalau memang kalian, maaf kata, kalau memang kondisinya nggak mampu. Ya Tuhan tahu kok. Tapi yang saya lihat, kondisimu mampu loh. Uangmu banyak loh. Uangmu itu jutaan, uangmu ratusan juta. Kewemu banyak. Maaf kata loh. Saya hanya mengingatkan. Semua hartamu yang itu besar. Saya jawab loh.